Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang intellectual property atau infringements of privacy. Perkenalkan, nama saya Maria Graciela Bowo dengan NIM 17222 dari kelas 177A 25. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi adalah tantangan besar di era digital. Pelanggaran hak kekayaan intelektual terjadi saat seseorang menggunakan, menyalin atau menyebarkan karya yang dilindungi hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang tanpa izin pemilik. Ini bisa berupa penyalinan dan distribusi produk digital seperti musik, film, software, dan buku elektronik. Sementara itu, pelanggaran privasi melibatkan pengungkapan atau penggunaan informasi pribadi tanpa izin individu. Di zaman digital yang terkoneksi, ini sering terjadi melalui peretasan data, serangan malware, pemantauan yang tidak sah, atau penyalahgunaan informasi pribadi oleh perusahaan atau pihak ketiga. Dampaknya serius. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat merugikan pemiliknya, menciptakan ketidakadilan kompetitif, dan mengurangi motivasi untuk berinovasi. Pelanggaran privasi bisa berujung pada pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi, merugikan finansial, dan merusak reputasi. Berbagai negara telah mengembangkan undang-undang untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan privasi termasuk hak cipta, paten, merek dagang, perlindungan data pribadi, dan privasi online. Namun, dengan kemajuan teknologi, tantangan baru muncul, membutuhkan upaya terus-menerus untuk memperkuat perlindungan hukum dan keamanan. Memahami latar belakang dan implikasi dari pelanggaran hak kekayaan intelektual dan privasi sangat penting dalam membuat kerangka kerja hukum dan kebijakan yang efektif serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya melindungi hak-hak ini dalam dunia digital yang berkembang. Landasan teori yang pertama, pengertian cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai sarana atau sasaran. Ini melibatkan tindakan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi seperti peretasan, penipuan daring, pencurian identitas dengan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, penyebaran malware, pencurian data, dan banyak lagi. Cybercrime dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan niat jahat termasuk mencuri data, hacker, phishing, dan penjahat cyber lainnya. Motivasi ini di balik cybercrime dapat bervariasi termasuk keuntungan finansial, sabotase, kepuasan pribadi, atau pelanggaran privasi. Tindakan cybercrime seringkali melibatkan pelanggaran keamanan dan privasi dan dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan gangguan yang signifikan bagi individu, perusahaan, atau entitas lainnya dengan menjadi korban. Yang kedua, pengertian cyber law. Cyber law juga dikenal sebagai hukum dunia maya atau hukum teknologi informasi, adalah cabang hukum yang berkaitan dengan regulasi dan penegakan hukum dalam lingkup teknologi informasi, komputer, internet, dan aktivitas digital. Cyber law mencakup berbagai aspek yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, termasuk keamanan data, privasi online, kejahatan komputer, kekayaan intelektual, perdagangan elektronik, perlindungan konsumen dalam transaksi daring, dan banyak lagi.
Tujuan utama dari cyber law adalah untuk mengatur perilaku dan aktivitas di dunia maya, memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menghadapi isu-isu timbul dalam lingkungan digital. Hal ini melibatkan pembuatan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang mengatur penggunaan dan perlindungan informasi elektronik, serta menetapkan tanggung jawab hukum bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut. Dalam era di mana teknologi informasi terjadi semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis, penting untuk memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melindungi individu, perusahaan, dan masyarakat dari risiko cybercrime, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi. Cyber law berperan dalam menciptakan perlindungan hukum dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga keamanan privasi dan integritas dalam lingkungan digital. Pembahasannya yang pertama, analisa kasus. Motif terjadinya intellectual property atau infringement of privacy. Motif terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau intellectual property dan pelanggaran privasi dapat bervariasi tergantung pada pelaku situasi yang terlibat. Berikut adalah beberapa motif umum yang mungkin mendasari terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi. Keuntungannya yang pertama, finansial. Motif utama dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal, penyalinan produksi atau distribusi tanpa izin, produksi atau karya yang dilindungi hak cipta, paten atau merek dagang yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pelaku. Demikian pula pelanggaran privasi dapat dimotivasi oleh keinginan mendapatkan data pribadi atau informasi sensitif untuk tujuan komersial seperti penjualan atau penyalahgunaan data. Yang kedua, persaingan tidak adil. Dalam beberapa kasus, pelanggaran hak kekayaan intelektual atau privasi dapat dilakukan oleh pesaing bisnis dengan motif untuk mengurangi keunggulan kompetitif pesaing mereka. Pelaku mungkin mencoba mencuri atau menggunakan rahasia dagang atau teknologi yang dimiliki pesaing, merugikan reputasi mereka atau memanfaatkan informasi sensitif untuk keuntungan bisnis mereka sendiri. Yang berikutnya, kebutuhan akses atau informasi. Beberapa pelanggaran hak kekayaan intelektual atau privasi terjadi karena motivasi akses atau informasi. Individu atau kelompok tertentu mungkin ingin mendapatkan akses ilegal produk, konten, atau informasi yang seharusnya tidak tersedia bagi mereka. Motif ini dapat berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh informasi terlarang, mendapatkan produk atau layanan tanpa membayar, atau menggunakan data pribadi orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, ideologi atau aktivisme. Dalam beberapa kasus, pelanggaran hak kekayaan intelektual atau privasi dapat dilakukan individu atau kelompok dengan motif ideologis atau aktivisme. Mereka mungkin berpendapat bahwa informasi atau produk tersebut harus tersedia secara bebas atau dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan. Misalnya, kelompok aktivitas mungkin melakukan serangan terhadap situs web atau sistem untuk menyuarakan pendapat atau memprotes kebijakan tertentu. Yang kelima, kecurigaan terhadap sistem atau otoritas. Motif lain untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual atau privasi dapat berasal dari kecurigaan terhadap sistem atau otoritas.
Beberapa individu mungkin percaya bahwa sistem kekayaan intelektual atau privasi menghambat inovasi, mengendalikan akses informasi, atau membatasi kebebasan individu. Mereka mungkin melakukan pelanggaran sebagai bentuk protes atau perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan atau penindasan. B. Penyebab terjadinya intellectual property atau infringements of privacy. Penyebab terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual atau intellectual property dapat pelanggaran privasi dapat bervariasi dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah beberapa pelanggaran umum hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi. Yang pertama, ketidakpedulian terhadap hak kekayaan intelektual dan privasi. Beberapa orang mungkin tidak menyadari kepentingan hak kekayaan intelektual dan privasi atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Kurangnya pemahaman atau kesadaran tentang hak-hak ini dapat menyebabkan perilaku yang melanggar seperti penyalinan atau penggunaan tanpa izin untuk informasi yang dilindungi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi digital telah mempermudah produksi, penyebaran, dan akses terhadap informasi dan karya intelektual. Dalam beberapa kasus, dapat memicu peningkatan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi karena dengan mudahnya mengakses dan membagikan konten digital, individu mungkin cenderung melanggar batasan kekayaan intelektual atau mengabaikan privasi orang lain. Yang ketiga, akses internet yang luas. Dengan semakin luas akses internet di seluruh dunia, informasi dan karya intelektual dapat dengan mudah diakses dan didistribusikan secara global. Hal ini meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual dan privasi karena individu dapat dengan cepat mengunduh, mengunggah, atau membagikan konten tanpa izin pemiliknya. Yang keempat, kurangnya implementasi dan penegakan hukum. Kurangnya implementasi dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dan privasi dapat memberikan sinyal bahwa pelanggaran tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius. Ini dapat mendorong individu atau organisasi untuk melanggar hak-hak ini tanpa rasa takut terhadap tindakan hukum yang tegas. Yang kelima, motivasi finansial. Aspek finansial juga dapat menyebabkan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan privasi. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara cepat dan mudah dapat mendorong individu atau kelompok untuk melakukan pelanggaran seperti penyalinan dan penyebaran produk atau karya tanpa izin atau persetujuan pemiliknya. Yang keenam, perkembangan pasar digital. Pertumbuhan pasar digital dan perdagangan elektronik telah memberikan peluang baru untuk pelanggaran dan hak kekayaan intelektual dan privasi. Yang ketujuh, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang hak kekayaan intelektual dan privasi dapat terjadi faktor penyebab pelanggaran. C. Penanggulangan intellectual property atau infringements of privacy. Penanggulangan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi memerlukan pendekatan yang kooperatif dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya hak kekayaan intelektual dan privasi adalah langkah awal yang penting. Yang kedua, penguatan hukum dan penegakan. Penting untuk memperkuat hukum yang melindungi hak-hak intelektual dan privasi
serta memastikan penegakan hukum yang efektif. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkoordinasi dalam mengembangkan dan menerapkan undang-undang yang jelas dan tegas, serta meningkatkan upaya penegakan hukum untuk melawan pelanggaran dan hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi. Yang ketiga, perlindungan teknologi inovasi. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan privasi. Perusahaan dan individu harus menggunakan teknologi enkripsi, tanda air digital, dan sistem keamanan lainnya untuk melindungi produk, informasi, dan data pribadi dari akses tidak sah atau penggunaan yang tidak diizinkan. Yang keempat, bekerja sama internasional. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi seringkali melintasi batas negara. Oleh karena itu, bekerja sama internasional antara negara-negara dalam pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum, dan harmonisasi kebijakan sangat penting. Perjanjian dan kerangka kerja multilateral seperti TRIPS, Agreement, dan GDPR merupakan contoh bekerja sama internasional dalam hal hak kekayaan intelektual dan privasi. Kelima, pengawasan dan penelusuran. Membangun sistem pengawasan dan penelusuran yang efektif dapat membantu mendeteksi dan melacak pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pelanggaran privasi. Audit reguler, pemantauan aktivitas online, dan analisis data dapat membantu mengidentifikasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Yang keenam, kolaborasi dengan industri. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemilik hak kekayaan intelektual sangat penting mendorong industri untuk mengadopsi praktik bisnis yang adil, mendorong kerjasama untuk melawan pembajakan, dan memperkuat kerangka kerja hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual dan privasi adalah langkah yang penting dalam penanggulangan masalah ini. Yang ketujuh, penyadaran publik. Meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif pelanggaran hak kekayaan intelektual dan pelanggaran. Yang terakhir, kesimpulan. Pelanggaran hak kekayaan intelektual dan privasi terjadi isu serius di era digital. Pelanggaran hak kekayaan intelektual merugikan pencipta dan penghambat inovasi, sementara pelanggaran privasi mengancam keamanan dan kepercayaan individu terhadap data pribadi mereka. Solusinya memerlukan kedekatan menyeluruh seperti pendidikan, perbaikan hukum, teknologi perlindungan, kerjasama global, pengawasan kolaborasi industri, dan peningkatan kesadaran publik. Dengan tindakan yang tepat, kita bisa melindungi hak cipta, menjaga privasi, dan membangun lingkungan digital yang aman dan adil. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.